Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas matematika kelas 7 halaman 58. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk bab 1, yaitu soal ringkasan. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 58. Bab 1 soal ringkasan. Penggunaan praktis. Yang pertama, Joko memasang panel surya di atap rumahnya untuk membangkitkan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dia berpikir jika tenaga listrik yang dihasilkan melebihi kebutuhan, maka Joko tidak perlu membayar listrik. Tabel berikut ini menunjukkan tenaga listrik yang dibangkitkan, listrik yang dikonsumsi atau digunakan, dan kelebihan atau surplus selama 24 jam. Ini silahkan perhatikan tabelnya dengan teliti. Kemudian yang pertama, ada hari di mana energi listrik yang dihasilkan adalah 0. Jelaskan mengapa. Yang kedua nanti lengkapi tabel di atas. Yang pertama, energi listrik dihasilkan adalah 0 karena sinar matahari tidak mengenai panel surya. Jadi data yang dihasilkan sebesar 0 kWh. Terus untuk melengkapi tabel, maka kita harus mengisi kolom-kolom yang kosong berikut ini. Kita mulai isi dari yang pertama. Dari surplus adalah tenaga yang digunakan. Surplus sama dengan tenaga yang digunakan dikurangi tenaga pembangkit. Ini adalah surplus. Perhatikan antara jam 2 sampai jam 4. Maka tenaga yang digunakan sama dengan pembangkit dikurangi surplus, di 0 dikurangi 0 dikurangi negatif 0,6, hasilnya adalah 0,6. Untuk 4 sampai jam 6, surplus adalah, ingat tenaga yang digunakan yaitu 0,8 dikurangi 0,02, hasilnya adalah 0,78. Selanjutnya antara jam 10 sampai jam 12, mana tenaga pembangkit sama dengan surplus ditambah tenaga yang digunakan. Perhatikan surplusnya adalah 2,3 ditambah tenaga yang digunakannya adalah 0,8, maka hasilnya adalah 3,1. Pada jam 16 sampai jam 18, perhatikan tenaga yang digunakan sama dengan tenaga pembangkit dikurangi surplus. Tenaga pembangkitnya adalah 1,41 dikurangi negatif 1 sama dengan 2,41. Untuk jam 18 sampai jam 20, pada tenaga pembangkit sama dengan surplus ditambah tenaga yang digunakan. Surplusnya adalah negatif 2,63 ditambah tenaga yang digunakan adalah 3,46. Hasilnya adalah 0,83. Antara jam 20 sampai jam 22, yang kita cari adalah tenaga pembangkit. Tenaga pembangkit sama dengan surplus ditambah tenaga yang digunakan. Mana surplusnya adalah negatif 24 ditambah 2,74 ditambah 2,74. Maka hasilnya adalah 0. Tabel lengkapnya dapat kita lihat menjadi seperti ini. Ini adalah tabel lengkap dari hasil perhitungan tadi. Selanjutnya yang kedua, nyatakan kapan surplusnya terbesar dan terkecil. Terkecil dibangkitkan dari pukul 20 sampai dengan pukul 22, di mana daya surplusnya itu adalah negatif 22,74. Ini adalah surplus terkecil. Sedangkan surplus terbesar itu bangkitkan dari pukul 12 hingga pukul 14.
Perhatikan pukul 12 sampai dengan pukul 14 hasilnya adalah 2,34 surplus. Pertanyaan yang bagian ketiga. Berdasarkan data di atas, dapatkah kita mengatakan kalau Joko tidak perlu membayar listrik? Jelaskan alasan kesimpulanmu. Maka perhatikan tabelnya. Yang ketiga adalah mengenai perlu membayar listrik atau tidak. Hal ini bisa didapatkan dari total surplus pada tabel. Jika hasilnya negatif, maka Joko masih harus membayar listrik. Perhatikan. Maka kita total surplusnya yaitu negatif 0,9, kita tambahkan negatif 0,6, tambah negatif 0,78, ditambah negatif 1,28, tambah 0,93, ditambah 2,3, tambah 2,38, tambah 0,85, ditambah negatif 1, dan ditambah negatif 2,63, ditambah negatif 2,74, ditambah negatif 2,2, maka hasilnya adalah negatif 5,6067. Karena ini hasilnya negatif, maka Joko harus membayar. Selanjutnya soal yang kedua, estimasi atau taksiran. Di sebuah truk menghasilkan emisi karbon monoksida atau CO sebesar 2,8 gram per kilometer. Jika truk tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 4,129 km, dengan melakukan pembulatan bilangan kesatuan terdekat, kita dapat menentukan estimasi yang dihasilkan oleh truk tersebut. Jadi yang dihasilkannya adalah 3 gram per kilometer. Kita pembulatan ke atas jadi 2,8, kita bulatkan ke atas menjadi 3 gram per kilometer. Jarak yang ditempuh dari 4,129 km kita bulatkan ke bawah jadi 4 km, maka yang digunakan setiap 4 km adalah 3 dikali 4 sama dengan 12 gram per 4 km. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, jika truk tersebut menempuh jarak 21,891 km setiap harinya, tentukan emisi yang dihasilkan oleh truk tersebut selama setahun. Jelaskan. Perhatikan jarak tempuh adalah 22 km per hari. Pembulatan ke atas dari 1,891 kita bulatkan ke atas. Emisi per 4 km sama dengan 12 gram. Emisi per 4 km. Jadi estimasi yang dihasilkan per harinya yaitu 22 dibagi 4 dikali 12 gram sama dengan, kita coret angka 4 dengan angka 12 nya, angka 3 adalah 66 gram. Jadi estimasi yang dihasilkan per tahun sama dengan 365 dikali 66 gram sama dengan 24.090 gram. Nah ini yang dihasilkan selama setahun. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 58. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.